wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis syafiqina wal laqiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bacakan ulang kembali ke halaman 164 baris keempat. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna na'udhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Musonef mengatakan wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Kunna na'udhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi. Kunna na'udhu, saya telah menghitung. Jadi saya di sini adalah Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kunna na'udhu, saya telah menghitung li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar menghitung dari Rasulullah. Ya, Rasulullah melakukan sesuatu lalu dihitung oleh Abdullah bin Umar. Mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Dihitung oleh Abdullah bin Umar itu ternyata sebanyak 100 kali. Hitungnya dari Rasulullah. Apa yang dihitung dari Rasulullah? Ternyata Rasulullah wiridan. Dan wiridan yang digunakan oleh Rasulullah adalah Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali Rasulullah lakukan itu. Itu yang menghitung sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau itu dihitung berapa kali Rasulullah ucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli, ya Allah, ya Rabb, ikfirli, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah tobat atasku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya engkau, at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. 100 kali Rasulullah.
Kita berapa kira-kira? Rasulullah aja 100 kali. Kita berapa kira-kira? 3 kali aja cepetnya pol. Astagfirullahaladzim. Nah ya, astagfirullahaladzim. Ini mbok harap lari kemana ini orang? Mbok yang nyantai. Astagfirullahaladzim. 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 Mau kemana? Gak usah buru-buru. Rasulullah malah lebih panjang. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bukan cuma beristighfar tapi juga bertobat. Jadi yang sing mandi tobatnya aja gitu. Ya kan? Kalau istighfarnya mah semua orang bisa. Tobatnya itu waktu itu waktu palaya, terimalah tobat atas. Tobat itu kembali artinya. Kalau istighfar itu mohon ampun, ghafaro itu ampunan. Kalau tobat itu kata asal dari taba ya tubuh taubatan. Artinya kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Kadang-kadang tak disadari atau tidak disadari kita lari kemana-mana menjauh dari Allah. Kita banyak keluyuran keluar, lupa meniti ke dalam diri, gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan orang banyak dosa. Kita lebih banyak keluyuran keluar diri, sehingga lupa kembali meniti ke dalam diri. Ya tahu diri kalau kita keluar ya yang kita lihat di luar-luar. Akhirnya nggak sempat melihat yang ada di dalam diri. Makanya coba tobat. Semua yang kita lihat di luar itu fata morgana, abstrak, ketoke gitu ya. Oke, kelihatannya baik jebul, kadang-kadang kelihatan jelek jebul. Itu semua yang di luar diri kita. Tapi malah itulah yang kita jeli gitu. Ya, lebih kita sering memandang. Jeli kita. Makanya kadang ada istilah noda di baju orang lain itu lebih tampak jelas daripada sobek di selangkangan celana sendiri gitu. Ya, resletingnya sobek orang ngerti gitu. Kalau nongol ke Depok sampai senyum-senyum kalau ngeliatnya, resletingnya meletak. Tapi noda di baju orang lain lebih, itu kadang-kadang membuat kita dosa itu. Makanya tobat, sudah ada yang mana badannya kembali meniti ke dalam diri ya. Karena di dalam diri ini banyak halangan-halangan, banyak tutup-tutup, sehingga pintu-pintu gerbang, pintu masuknya tertutup. Maka kaifiatnya ya tutupnya ini harus dibuka. Ibarat pintu, kalau pintu seret, engselnya ya bersihin dulu. Ya kan? Muat apa? Cuma gambarannya kayak gitu. Ya kalau kita mau meniti ke dalam diri ya kembali ke dalam diri. Ya kita harus tahu diri kan gitu. Tahu diri kembali, tahu diri. Mana sih diri ini? Sudah kelihatan belum? Ya, kembali ke dalam diri. Jumlahnya 7. Makanya kita juga disuruh memberikan 7 latifah. Kalian itu lepas dari diri. Artinya diri sejatinya manusia itu yang 7 itu.
Tujuh ada dalam diri kita. Dan tujuh itu adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah itu yang wujudnya. Karena orang-orang mengenalkan karena melihat sifat. Karena ada sifatnya. Oh, nah kalau yang begini ini wujudnya Mbak Min karena sifatnya begini. Sifat Mbak Min ini beda dengan sifatnya Andri, sehingga kita bisa membentuk ini wujudnya Andri, ini wujudnya. Jadi diri kita itu jumlahnya 7. Makanya harus difatihahkan dengan 7 ayat. Ini yang kadang-kadang kita baca Fatihah, tapi kemana arah Fatihah? Ada 7. Dan itu menjadi sifatnya Allah. Ya, 7 itu 1 hayat. Hayat. 2 kudrat. Kudrat. 3 irodat. Ya. Kemudian sama. Kemudian basor. Kemudian ilmu, baru kalam. Ini yang diri kita yang sebenarnya ini, bukan yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini nggak bisa apa-apa ini. Ini cuma alat ini, alat peraga supaya bisa dilihat gerakannya. Tapi hakikatnya bukan ini diri kita itu. Coba kita bisa mengangkat tangan Allahu Akbar ini. Ya, karena ada hayat dalam diri kita. Ada hayat. Jadi Allah. Karena ada hayat. Ada hidup. Hayat itu hidup. Karena ada hidup, ada kudrat, kekuasaan, karena hidup, kita punya kemampuan untuk mengangkat tangan ini. Coba kalau nggak hidup, bisa ngangkat tangan? Nggak bisa. Kita punya hidup, punya kemampuan. Nah, punya hidup, punya kemampuan. Kalau nggak punya irodat, nggak punya keinginan, nggak ada kemauan untuk ngangkat, tangan kita ngangkat nggak? Enggak. Jadi hayat, kudrat, irodat, ya kan? Terus ada sama. Sama itu artinya mendengar. Kalau kita tidak pernah mendengar, ya kalau kita nggak hidup, nggak punya kemampuan, nggak pernah mendengar, kita juga mungkin nggak pernah tahu kalau sesuatu pakai ngangkat tangan, pakai rukuk, nggak tahu karena kita pernah mendengar keterangan itu. Kemudian ada basor, melihat. Dengan melihat itu sehingga kita tahu seberapa ukuran kita mengangkat tangan yang ideal. Aduh, itu kan? Ini karena sama, karena basor, karena ada pendengaran, karena ada penglihatan. Nah, dengan adanya urutan itu baru ada ilmu, pengetahuan. Kita tahu dari mendengar, dari melihat, dari kemauan, kehendak irodat, dan kita ada kemampuan untuk belajar. Dan kita ada hidup, kalau enggak, kita nggak tahu, nggak punya ilmu. Nah, dengan semua itu baru ada kalam. Kita bisa mengungkapkan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan dari penglihatan dan pendengaran, dengan keinginan, dengan kemampuan, dengan hidup.
Yang membuat kita beraktivitas kelihatan hidup mana? Ini bukan, tujuh ini bukan. Kalau tujuh ini nggak ada, diri kita ada apa tidak? Halo? Halo bos? Sadar atau enggak? Jadi gimana? Nah, kita kembali, ini namanya taubat, ini kembali meniti ke dalam diri. Itu diri kita. Dan ketujuh-tujuhnya itu milik Allah. Ketujuh-tujuhnya milik. Jadi diri kita ini milik siapa? Halo? Diri kita milik siapa? Loh. Coba yang tujuh tadi milik Allah bukan? Coba zaman kalau lagi nyanyi-nyanyi kayak selawatan pakai wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa kaniyah udrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Tujuh bukan? Milik siapa? Milik Allah atau milik kita? Nah, inilah diri kita. Diri kita milik kita atau milik Allah? Bapak buat aku nih. Halo. Kita hanya diberikan hak guna pakai. Ini benar. Sampai saat yang telah ditentukan. Faidaja ajaluhum layas takhiruna sa'atau wa layas takdimun. Apabila ajal seseorang sudah tiba, maka nggak bisa diundur, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa dimajuin. Jadi kalau ada orang umurnya sampai 100-200 tahun, itu bukan karena ditambah umurnya, bukan. Kalau ada umurnya cuma 30, 15, 16, bukan dikurangi umurnya. Emang jatahnya segitu. Diberikan hak guna pakai. Ya. Ketika ini kita pakai keluar, terus jauh dari pemiliknya. Dosa apa benar? Dosa, kita banyak uang. Karena merasa bersalah kepada Allah, ya mohon ampun sama Allah. Robi firli. Jangan cuma minta ampun dong. Dimaafkan. Tapi kalau kamu nggak batuk alaiya, kalau tidak diterima tobatnya, nggak bisa balik. Uno meneh nyasar terus. Makanya kudu tobat, kembali meniti ke. Itu dirimu. Karena itu bukan milikmu, maka engkau harus mengembalikan. Kembalikan kepada siapa? Kepada siapa? Enakan dikembalikan apa dicabut paksa? Kembalikan. Kembalikan. Kembalikan baik-baik. Caranya piye? Itu. Kalau hayat itu milik Allah, ya kita jangan ngakui lah hayat kalau tidak ada yang hidup ini kecuali milik. Ini bukan hidupku, yang hidupnya Allah. betul. Lakodirun ilallah. Tidak ada kekuasaan ini kecuali kekuasaan Allah. Sama la ilaha illallah katanya itu.
La ilaha illallah berarti la hayata illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Karena hidup itu milik kita. Ini hidup apa dihidupkan? Dihidupkan. Loh, namanya dihidupkan suatu saat bakal Matikan. maka dialah yang yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Lah kok mbakoni itu yang membuat zaman dosa. La ilaha illallah berarti la hayata illallah. La ilaha illallah berarti la qadira illallah. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaannya Allah. La ilaha murida illallah. Kemudian kecuali kehendak Allah. La sami'a illallah. Tidak ada pendengar kecuali pendengarannya Allah. Kuping kita ini tidak bisa mendengar. Siapa bilang kuping mendengar? Uzun ini tidak mendengar. Yang mendengar itu sami'un. Betul tidak? Asami siapa? Asami siapa? Allah. Sampai kalau berita ya sami, ya basir itu saya sebut siapa? Ya sami itu siapa? Yang maha mendengar siapa? Allah. Ya basir siapa? Allah. Yang maha melihat siapa? Allah. Macam bakal nih dikembali itu coba kembalikan. Banyak kabatan dia kembali. Rodi roda sama kasor. Ilmu siapa? Alim ilmu tidak ada orang alim. Alim itu milik Allah. Kita ini manusia boro-boro pinter pak, goblok aja kagak punya. Lebih itu. Pak Harto boro-boro pinter, goblok aja kagak punya. Kalau orang bilang, aing mah boro-boro pinter, aing mantep bodoh-bodoh acan. Bodohnya kan gue. Jadi betul. Karena al-alim adalah Allah. Kalau baca ayat kursi akhirnya itu kan Aliyul Azim, bahwa Aliyul Azim itu Alimul Hakim yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha alim itu Allah. Baru Al-Kalam. Makanya nih, kalamnya apa? Milik siapa kalam? Hidup miliknya, kudrat miliknya, irodat miliknya, sami miliknya, basor miliknya, ilmu miliknya. Kalam, insya Allah kalau sampean mengembalikan semua itu kepada Allah, maka kalam sampean adalah kalamnya Allah. Halo? Asal kalamullah biasanya mesti diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Loh, karena kadang-kadang sampean akoni ya, bukan miliknya, diakui miliknya, akhirnya dia gunakan seenaknya. Itu yang membuat kita dosa. Kita banyak asal berwadin, ampunilah dosa kami ya Allah. Tapi belum tobat. Ya kalau tobat, kembalikan. Karena kalau nggak mau kembalikan, akan begitu lagi, begitu lagi disadari atau tidak disadari. Maka mu'atabah itu tidak disyaratkan harus maksiat dulu. Ya. Jangan tidak mu'atabah karena tidak merasa maksiat. Karena maksiat itu bisa disadari, bisa tidak disadari. Coba sama hitung-hitung. Ya. Banyak kesalahan yang di luar kesadaran kita salah, kita dosa. Rasulullah 100 kali. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menghitung dalam satu majelis, satu kali duduk dalam satu majelis. Dihitung sama sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah ucapan itu 100 kali. Rabbik firli wa tub alayya.
Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ditakdirkan sesungguhnya engkau Maha menerima taubat. Kalau aku kembali nggak kau terima, terus aku mau kemana? Kalau nggak kembali kepadamu. Kalau aku kembali kepadamu nggak kau terima, aku harus kembali kemana? Itu orang-orang sadar, Pak. Coba kalimatnya enak banget. Innaka. Kalau saya ngobrol Mbak Min, sesungguhnya engkau. Mbak Min ada di depan saya nggak? Dekat nggak? Innaka sesungguhnya enggak. Yang engkau Mbak Min, anta, sampai ada 2 kali itu. Ada di depan kita nggak? Dekat apa jauh? Ketika jenengan mengucapkan iyaka hanya kepadamu, itu dekat apa jauh? Di depan kita apa di belakang kita? Kita merasa begitu apa tidak? Empuk. Ya, pokoknya ya karena butuh, ya karena itu. Ini Mbak. Rasulullah katakan, innaka anta at-tawwabu, Maha menerima taubat. Ar-Rahim, kau Maha penyayang, penang betul. Kalau nggak sama mau minta apa? Kan asik kan kalau gitu ya? Asik nggak? Rasulullah lakukan itu 100 kali. Coba tengoklah ke dalam, periksa diri kita, sudah berapa kali kita lakukan itu. Itu loh hebatnya kita. Nabi bukan, wali bukan. Nabi itu 100 kali. Sekali duduk. Ini menurut hitungan sahabat. Berarti ini kesaksian sahabat yang menghitung di satu majlis dengan Rasulullah. Begitu bukan ini pemahamannya? Coba jangan renungkan. Kita sama-sama baca hadisnya. Oke, bisa dipahami Pak? Bisa ya? Nah, itu. Terus akhirnya kita dihimbau oleh musannif. Lalu bagaimana outputnya bagi kita semua? Itu kan Rasulullah. Lalu terus kita bagaimana? Fa'alaika rahimakumullah bil iksari min hadad dzikril mubarak. Alladzi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadhil manzilah. Fa'alaika, maka seyogianya bagi engkau, maka semestinya engkau. Loh, coba dah, Rasulullah aja sampai 100 kali melakukan itu dalam satu majelis. Fa'alaika, maka semestinya engkau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, bila eksari, lakukan lebih banyak lagi dari 100 itu. Bil eksari, kalau kasir kan banyak eksar, lebih banyak lagi min hazard dzikr mubarak. Untuk mengamalkan zikir yang penuh barokah ini harusnya lebih banyak lagi. Kamu bukan nabi, bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad Rasul sampai cuma tahu lebih hebatnya daripada Rasul orang yang zaman ini. Sewa sidik. Kalau Rasulullah 100 kita 1000 aja itu masih sedikit apa kebanyakan? Sedikit. Hah? Masih sedikit ya tambahnya. Coba yang tua aja bilang masih sedikit, apalagi yang muda, ya kan? Oh, kayak wah sedikit banget Pak. Mbah Min aja bilang sedikit yang tua, apalagi yang muda mbuh tenanan murah. Ya kan mbuh tenanan murah. Kan gitu ya. Kembali kepada diri masing-masing. Maka sesudah semestinya engkau melakukan lebih banyak lagi dari zikir-zikir yang penuh berkah ini alladzi kana min Rasulillah. Gitu. Ya. Jadi yang telah ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi hadil manzilah. Dengan kedudukan ini keren. Ini outputnya gitu kan, enak ada endingnya.
Loh, kalau Rasulullah begitu, bagaimana kita? Sebaiknya kita harus lebih banyak dari itu. Itu ya. Lanjutkan. Wa balagona anal imama Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ruya bada mauqihi fil manami fadakaro anallaha nafa'ahu kasiron bi kalimatin sami'aha min Sufyan as-Sauri rahimahullah. Wa ya hadhihi Allahumma ya rabbal kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ikfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in intaha bimana. Wa balagona, dan telah sampai kepada kita, artinya riwayat ya, riwayat kabar telah sampai kepada kita anal Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali rahimahullah, ru'ya ba'da mautihi, pernah terlihat sesudah matinya. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, ada orang soleh yang melihat ya, di dalam mimpi melihat pada mimpi, fil manami, di dalam tidur, dilihat melalui mimpi. Pada karo analuhan nafa'ahu, maka menyebutkan Muhammad bahwasanya Allah telah memberikan manfaat kepadanya. Jadi ada seorang mimpi itu, setelah Imam Ahmad bin Hanbal wafat, ada seseorang yang bermimpi ya, ketemu dengan Ahmad bin Hanbal, melihat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Allah telah memberikan banyak manfaat kepadanya, kasiron yang sangat banyak. Dengan sebab apa? Bi kalimatin sami'aha, dengan sebab beberapa kalimat yang telah ia dengar min Sufyan as-Sauri rahimahullah, dari Syekh Sufyan as-Sauri rahimahullah. Di Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu waktu masih hidupnya pernah mendengar dari Syekh Sufyan as-Sauri rahimahullah. Ya. Apa yang didengar? Wahya hatihi. Dan yang didengar itu ialah begini ucapan, Allahumma ya robba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ikfirli kulla syai'in wa la tas'ali an syai'in intaha bimana. Mendengar dari Syekh Sufyan as-Sauri dengan kalimat Allahumma ya Allah ya robba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu. Dipertegas, Allah itu siapa? Ya Allah, ya Rabbah kulla syai'in, ya Allah, wahai Tuhan segala sesuatu. Jadi Allah itu Tuhannya segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Tuhannya cuma Allah. Jadi nggak mungkin ada Tuhan lagi, karena segala sesuatu mempertuhankan Allah. Dan disebut Maha Esa. Bi qudratika ala kulli syai'in, dengan kekuasaanmu terhadap segala sesuatu. Karena dia itu Tuhannya segala sesuatu, maka dia menguasai atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang di dalam kita itu ada di dalam kekuasaan Allah. Orang-orang dulu kan doa gitu Pak, dengan pengetahuan, dengan pengenalan, penegasan. Nah kemudian ikfirli kulla syai'in, ampunilah aku terhadap segala sesuatu. Saking apa? Kita nggak pernah tahu dosa apa yang kita lakukan, yang kita sadari atau tidak. Nah Allah Maha tahu. Nah, ampuni aja segala sesuatu yang ada pada diriku ini. Apa dosa apa aja, ya gede kecil, lahir batin apa aja. Jadi pasrah Allah. Jangan merasa habis masang kecil terus mau apa udah dosanya liane. Ya kan? Nah ini kalau dia enggak, ikfirli kulla syai'in, ampunilah aku terhadap segala sesuatu yang pernah aku lakukan.
apa ya, kesalahan-kesalahan yang kecil atau yang besar yang kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa. Ya, nah, itu doa mungkin. Ikhfirli kula saya. Walakas ali ansain, dan janganlah engkau tanyakan sesuatu kepadaku atas segala sesuatu, dan kok jangan mintain pertanggungan jawab atas segala sesuatu. Enak apa? Kita mohon ampun kepada Tuhan segala sesuatu, kita mohon ampun kepada Tuhan yang menguasai segala sesuatu, kita mohon ampun terhadap dosa segala macam yang ada pada diri kita, dan kita minta jangan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu. Enak toh? Itu sih. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mendengar dari Syekh Sofyan As-Sauri rahimahullah. Ya malah itu. Nah, kita juga dianjurkan kalau mau, monggo silakan, ditandain aja. Amalin silakan nggak apa-apa. Ini jasa umum kalau kita begini. Ya kan? Amalin nggak apa-apa. Ini jasa umum. Tahan. Nah, kemudian fa'alaika aidon, maka semestinya engkau juga, gitu ya, engkau itu kita ini, semestinya engkau juga bil iksari, memperbanyak iksar itu, min hadil kalimatul mubarakati, dari mengamalkan kalimat yang penuh barokah ini. Maksudnya kamu juga, ini tuh siapa itu Nabi, orang masai-masai para alim-alim itu masih pakai mengamalkan itu, muasabahnya. Ya, kalau kita keberatan, astagfirullahaladzim, itu nggak apa, mas. Yang penting kita tobat. Jangan astagfirullahaladzim tapi nggak tobat. Obat itu karena sebelum nanti kembali. Nah, waminal maksuri, dan diantara yang paling maksur ya, ini keren lagi istighfar ini. Ini istighfar paling keren ini. Kalau mau amalin. Manis takfaruha kula yaumin lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa isrina marotan soro minal ibadil ladina bihim yarhamul khalqu bihim yumtaruna wa yurzaquna wa hadhihi sifatul abdali mir rijalillahi wa ibadi sholihin. Keren ya, nanti akan tahu. Yang paling masyhur lagi itu adalah manis takfaromoha, siapa saja atau barang siapa yang beristighfar kepada Allah mulai yaumin, tapi setiap hari, tapi istighfarnya itu lil mu'minin, untuk saudara-saudaranya yang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan. Dia istighfar tapi untuk saudara-saudaranya yang beriman, laki maupun perempuan, lil mu'minin wal mu'minat. Sab'a wa isrina marotan, 27 kali saja tiap hari. Soro, maka dia akan diangkat untuk menjadi, soro itu jadi, maka dia akan menjadi, akan dijadikan minal ibadi, dari hamba-hamba Allah aladina, yang dengan sebab mereka bihim itu yarhamul khalqu bihim, Allah menurunkan rahmat kepada semua makhluk. Plus bayum toruna, Allah akan menurunkan hujan berkah maksudnya. Bayur zakuna, dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka semua. Bahadi sifatul abdal, ini istighfar. Ya, istighfar ini adalah istighfarnya para wali abdal. Seluruh dunia di mana tempat itu. Kapan akan dijadikan wali abdal? Itu amalan wali abdal. Main sebut istighfar aulia.
cuma 27. Jadi wali-wali itu nggak untuk kepentingannya. Yang dipikirkan justru keselamatan umat. Dengan wasilah beliau lah apa Allah turunkan keberkahan, turunkan rahmat, Allah turunkan rezeki kepada. Banyak orang saya nyebut yang disebut Pak Kubu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Mereka disebutkan istighfarnya. Juga. Dia akan digolongkan menjadi hamba yang dengan sebab beliau itu Allah menurunkan rahmat kepada Allah. Dan Allah akan turunkan hujan keberkahan. Dan Allah akan memberikan rezeki. Itulah sifatnya al-abdal. Sifatnya wali 27. Cuma di sini nggak ditulis. Ya. Nanti tak kasih bocorannya nanti aja. Jangan malam ini. Nek sampean wis tenanan ya. Terutama yang udah talqin ya. Udah talqin. Tapi sing tenanan nek talqin itu. Untuk talqin malah beliau, nanti malah terus kan kalau itu. Dan talqin semangatnya nambah. Anda punya sendiri. Buat apa cuma minta? Dirawat enggak, diurus enggak, dipakai enggak. Berarti sama aja punya atau enggak punya. Ya? Nanti malah karatan rusak. Ya kan? Nanti kalau karate kena sampean malah tetanus nanti. Ya kan? Pakai. Itu justru pintu gerbang pertama itu. Jadi nanti terima yang lain itu mudah. Kalau yang itu aja sama nggak amalin dengan sungguh-sungguh, ya bagaimana mau yang lain? Jangan cuma kepo-kepo doang. Saya dari dulu juga, jangan kepo-kepo doang. Ya bagus dapatnya. Ya amalin semampunya. Semampunya. Saya yakin mampu kok. Waktu bayatannya ada siap nggak? Oh nggak siap nggak usah nggak apa-apa. Siap kok. Siap pak. Siap tenang apa? Undang foto karo nyiap nomor 10. Bisa nggak nyiapin 10 kambing 10? Bisa pak. Siap pak. Boleh. Janganlah kambing 10 2 aja nggak siap-siap. Ya, nggak saya sekedar mengingatkan ya waktu selanjutnya. Saya sekedar mengingatkan, karena itu bagian dari cantolan. Nah, itu monggo. Jadi gitu pak. Jadi ini ada, cuma ini nggak ditulis. Orang baru beristighfar untuk kaum mukminin mukminat 27 kali, dia akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang dengan sebab hamba Allah ini Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan hujan berkah. Allah akan berikan rezeki dengan sebab itu. Itulah sifatnya wali abdal. Plus apa? Mirrijalillah. Plus wa ibadi sholihin. Dan ini setiap doa di manaqib kita ucapkan ibadallah, rijalallah, agisuna ibadillah. Agisuna itu istighosa, yang beristighosa. Agisuna itu tadi rijalul ghaib. Tuh, ada nih nggak ada? Dia datang dan pergi sekehendaknya.
dijemput pulang tak diantar. Apa itu? Jelangkung. Bisa dipahami Pak? Ya nanti kapan-kapan bocorannya tak kasih. Sampai saya kemana? Ya Rasulullah itu mana Pak? Ya, jadi kita berikan ada ya. Barang akan kita kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ayo Bapak. Kalau yang belum paham mau tanyakan mau Bapak. Bebas saja lah, bebas saja. Jangan santai aja, kita diskusi. Ayo silakan. Ayo please. Dan Balimi ada mau ditanyakan? Karso. Amin. Dekat. Dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Sebelumnya ada maklumat yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita hari Sabtu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Jadi maghrib, Sabtu maghrib berarti malam minggu, bukan pas 1 Muharram. Kemudian besoknya, minggunya itu kebetulan minggu Kliwon, bertepatan dengan Senin Legi kan kita ada acara istighosa. Ya, berarti ada dua acara yang berendengan ya Pak. Kita menyambut tahun baru Hijriah Muharram, sekaligus sama istighosa. Kalau kita dua-duanya kita berat, kasihan, terutama ibu-ibu kan, ibu terutama. Jadi kita satukan aja acara difokuskan di malam Ahad. Acara difokuskan di malam Ahad. Jadi istighosah yang malam Senin Legi untuk besok ditarik di malam Ahad tanggal 1 Muharram sekaligus menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ya, adapun acaranya silakan nanti disusun aja. Ya, kita biasa aja. Ya, tetap nanti ada pra acara. Karena kan
Kalau yang mau ikut sholat berjamaah ya nanti sholat isya berjamaah. Terus setelah sholat isya berjamaah sambil menunggu, karena kita mengundang ke masjid-masjid kan, mengundang ke masjid-masjid kan, bikin undangan ke masjid-masjid kan. Belum tahu. Lalu saya itu jawab ini. Belum tahu. Belum tahu infonya saya. Ya, Bikin udah Selamat. Kenapa? Katakan Selamat bikin. kenapa? Berarti Udah dititipin yang Selamat bikin. kan undang ke masjid-masjid kan. Nah, jadi kita tetap ada peracara dulu sambil nunggu tamu-tamu dari masjid. Ya peracara nanti silakan diisi kayak biasanya Pak Tentrong apa. Nanti kayaknya tampilan anak-anak nanti minggu pagi. Tampilan anak-anak dilaksanakan pada minggu paginya aja, jadi nggak kasihan anak-anak kalau malam kan kasihan Pak. Ya, jadi di minggu paginya aja anak-anak. Jadi malam minggu nanti tampilan kita aja Pak. Paling cenderung ya untuk peracara. Terus nanti setelah peracara dilanjutin baca rawi kan, berjanji. Ya, saya baca berjanji, dilanjutkan dengan istighosah, baru nanti ada sambutan-sambutan. Nah, kita lihat tamu yang datang, kan masih nanti ya. Kalau ada tamu kiai ya disuruh ceramah. Pada kiai yang hadir ya nanti kiainya ceramah. Nanti kita isi ceramah-ceramah. Biasa kemudian tutup doa, tak biasa. Nah, kira-kira gambarannya itu supaya nanti pas acara nggak bingung, tolong nanti disusun aja bagaimana baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam.